Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basit Ar-Rahman dengan NIM 15 12 10 10 5 dari kelas HIJ. Saya akan mempresentasikan hasil dari tulisan saya tentang ekonomi syariah. Yang pertama, mari kita mulai dengan pengertian apa itu ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah mempunyai ekonomi syariah berasal dari kata syariah yang berasal dari bahasa Arab asy-syariah yang mempunyai konotasi masyarah al-ma atau sumber air minum dalam kurung. Dalam bahasa Arab, syar'a berarti dahaja menempuh, audhaka menjelaskan, dan bayan al-masalik menunjukkan jalan. Secara fiah, syariah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Ekonomi syariah dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari dan menerapkan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam. Kedudukan ekonomi syariah dalam Islam. Kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan karena terkait dengan kesejahteraan. Seiring berjalannya waktu, ilmu ekonomi semakin berkembang pesat dan tidak jarang sering disalahgunakan untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya, meskipun merugikan pihak yang lain. Disitulah ekonomi syariah menjadi jawaban atas keresahan umat terhadap sistem ekonomi konvensional. Ekonomi syariah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis serta pendapat para ulama memastikan tidak ada yang dirugikan kepada kedua belah pihak. Prinsip dasar ekonomi dalam Islam. 1. Pengendalian harta individu. Aset individu harus dikelola agar aliran produktif dapat berlanjut. Properti individu tidak boleh ditumpuk, tetapi harus mengalir dengan bermanfaat dalam kegiatan ekonomi. Harta yang dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf dapat digunakan untuk membuat usaha yang menguntungkan di dunia nyata. Kegiatan ekonomi akan terus bergulir tanpa batas jika arus aset digunakan secara produktif. Yang kedua adalah distribusi pendapatan yang inklusif. Untuk memastikan keadilan, ekonomi didistribusikan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapat bagian yang adil. Pembagian pendapatan masyarakat dengan harta melebihi nisab yang disalurkan melalui zakat kepada 8 golongan adalah 1. Miskin, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kedua adalah orang miskin, yaitu mereka yang memiliki kekayaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Yang ketiga adalah orang memberikan uang untuk amal. Yang keempat adalah mu'alaf, mereka yang baru saja masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat tauhid dan syariah. Yang kelima adalah hamba sahaya, budak yang ingin dibebaskan. Yang keenam adalah ghorimin, yaitu mereka yang terlilit hutang untuk kebutuhan hidup dalam memelihara jiwa dan kehormatannya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanannya kehabisan uang dan air serta perbekalan lainnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah optimalisasi bisnis jual beli dan berbagi resiko. Ekonomi Islam didasarkan pada keadilan dan pembagian hasil dan resiko. Kebebasan pertukaran, kebebasan dalam memilih tujuan dan mitra berdagang menurut prinsip syariah. Pasar sebagai tempat pertukaran, intervensi dalam proses penawaran, tidak ada pembatasan wilayah perdagangan, kelengkapan kontak transaksi, kekuasaan pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk mempertahankan kepatuhan dan aturan dan kontrak. Yang keempat adalah transaksi keuangan terkait dengan sektor real. Ekonomi Islam mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada transaksi yang terjadi dalam ekonomi real. Menurut prinsip ini, transaksi keuangan hanya terjadi apabila ada transaksi sektor fisik yang perlu dipromosikan melalui transaksi keuangan. Dalam perekonomian, ada transaksi barang dan jasa dan sektor real. Islam membolehkan perdagangan, pertanian, industri, dan jasa. Ekonomi Islam tidak percaya bahwa tidak apa-apa mengambil uang sungguhan untuk sesuatu yang hanya Anda buat-buat atau sesuatu yang tidak nyata.
Yang kelima adalah partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Islam mengatakan bahwa jika orang memiliki sesuatu yang berharga, maka mereka harus membaginya dengan orang lain. Misalnya sumbangan harta untuk pembangunan sekolah. Dalam bisnis Islam, pencapaian tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan pengeluaran sebagian dari hartanya untuk kebaikan bersama, sebagaimana dalam firman Allah, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Al-Hadid surat 57 ayat 7. Implementasi dari prinsip dasar ini, jika dikelola secara optimal dan produktif, akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian. Yang keenam adalah transaksi muamalat. Nilai-nilai ekonomi Islam adalah bahwa orang harus setara dalam keadilan, harus setara dan keadilan harus ditegakkan, dan bahwa orang harus bekerja dan berdagang secara adil. Di Madinah, Nabi Muhammad menetapkan aturan perdagangan yang digunakan di sana pada masanya. Masih ada aturan yang bisa digunakan yang serupa hingga hari ini. Dan yang terakhir adalah fikih muamalah. Fikih adalah kumpulan hukum, aturan, dan etika Islam yang berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Hadis. Sedangkan dari sudut pandang istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i secara adil. Pemahaman dari dalil-dalil dan dasar-dasar syar'i bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma, qiyas, dan sebagainya tentang berbagai hal. Muamalah secara bahasa artinya bertindak, berbuat, dan mengamalkan. Sedangkan menurut terminologinya, muamalah dibagi menjadi dua, yaitu muamalah dalam arti luas, yaitu aturan atau hukum yang mengatur manusia dalam hubungannya dengan urusan duniawi. Yang kedua adalah aturan Allah yang harus ditaati dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam memperoleh dan mengembangkan harta. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya ingin minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.